Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Dina dari Gresik, Jawa Timur. Halo Dina. Nah, jadi wak kisah ini terjadi di tahun 2016 yang lalu dan dialami oleh nenek buyutnya Dina yang bernama Mbah Sri. Dina biasanya manggilnya Mbah Yut, wak ya. Nah, jadi ceritanya Mbah Yut ini lahir pada sekitar tahun 1930-an. Pada masa itu, keluarganya Mbah Yut ini bisa dibilang cukup berada, wak, sehingga Mbah Yut ini bisa menghabiskan masa kecilnya tanpa harus ngerasa kekurangan lah. Tapi, kehidupan Mbah Yut yang nyaman dan tentram ini mulai berubah waktu Mbah Yut menikah sama Mbah Tono sama suaminya. Nah, pas mereka lagi hangat-hangatnya membangun rumah tangga, di saat yang sama isu PKI di Indonesia juga lagi panas-panasnya dan sempat tersiar rumor kalau Mbah Tono atau suaminya Mbah Yut ini termasuk salah satu simpatisannya PKI atau orang yang pro sama PKI. Nah, lalu beberapa waktu kemudian terjadilah itu sebuah peristiwa besar yang menggegerkan negara kita, yaitu pecahnya peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Sebuah peristiwa di mana para jenderal angkatan darat diculik dan dihabisi nyawanya di lubang buaya. Nah, seperti yang kita tahu, adanya peristiwa ini pun membuat pemerintah Indonesia langsung dengan masif membersihkan dan melenyapkan semua antek-antek PKI. Jajaran pemerintah yang disinyalir dekat sama PKI langsunglah itu diberhentikan. Ribuan orang ditangkap lalu diasingkan keluar pulau, dan ada juga yang dihukum tanpa diadili, bahkan ada juga yang dihilangkan tanpa jejak dan lain-lain. Nah, hal yang sama juga terjadi sama Mbah Tono ini, di mana setelah peristiwa G30 SPKI itu pecah, tiba-tiba ada datang beberapa aparat ke rumah mereka untuk menangkap Mbah Tono. Nah, di situ Mbah Yut ya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan, Wak. Dia cuma bisa pasrah saja sambil berharap semoga suaminya bisa cepat dibebaskan. Tapi sayangnya sampai detik ini juga tidak ada yang tahu di mana keberadaannya Mbah Tono, Wak. Apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Gak lama setelah Mbah Tono itu ditangkap, Wak, aset-aset kekayaan mereka juga langsung disita sama negara. Nah, dari situlah kehidupan yang Mbah Yut ini pun langsung anjlok dari yang awalnya serba berkecukupan mendadak hidup berkekurangan. Mbah Yut jadi nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga dia pun harus tinggal menumpang di rumah keluarganya yang lain. Nah, adalah tuh kan, fast forward nih ke tahun 2016 ketika Mbah Yut sudah berusia 80-an tahun, Wak. Kondisi kesehatan yang Mbah Yut di usia segitu sudah mulai menurun, Wak. Nah, di saat yang sama, hampir semua saudara dan juga anak cucunya udah pada pindah rumah, Wak, keluar Pulau Jawa tuh. Mbah Yut udah jadi bingung lah mau ikut tinggal di rumah siapa nih. Kondisinya yang udah sepuh pun, yang udah nggak sesehat dulu, membuat Mbah Yut ini nggak bisa bepergian jauh. Lalu setelah didiskusikan bersama keluarga besar kami, nah, kata Dina, akhirnya diputuskanlah bahwa Mbah Yut ini akan tinggal di rumah keluarganya Dina, rumahnya wawak kita ini, karena cuman mereka lah yang kala itu masih tinggal di Jawa. Nah, sejak Mbah Yut itu tinggal di rumahnya si Dina, Wak, suasana rumah Dina pun jadi makin ramai lagi, karena di rumah Dina ini kebetulan sudah ada 4 generasi yang jadi tinggal di sana, mulai dari yang paling atas Mbah Yut, terus anaknya Mbah Yut, Mbah Uti atau neneknya Wawa, terus ada bapak ibunya Wawa sama Mas Budi atau kakaknya Dina, terus sama Dina. Jadi total ada 6 orang ya. Nah, pas pertama kali Mbah Yut ini datang ke sana ke rumahnya Dina ini, Wak, sebenarnya Mbah Yut itu masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dia masih bisa makan sendiri, dia bisa mandi sendiri, dan sesekali Mbah Yut ini juga suka berjemur di teras depan. Tapi tidak bisa dipungkiri, Wak, kalau Mbah Yut ini udah nggak kuat berdiri lama-lama. Kalau jalan tuh ya harus pelan-pelan gitu sambil pegangan tembok pula. Dan kalau misalnya mau sholat nih, Mbah Yut itu harus sambil duduk, ya udah rental memang kan, Wak. Untuk memudahkan aktivitasnya Mbah Yut, Wak, keluarga Dina pun sepakat kalau kamarnya Mbah Yut ini akan jadi satu sama kamarnya Mas Budi, abangnya si Dina. Alasannya kenapa? Karena kamarnya Mas Budi ini, Wak, yang paling dekat sama kamar mandi. Jadi kalau Mbah Yut itu pengen mandi atau buang air, ya udah Mbah Yut ini nggak perlu jalan kejauhan lah gitu. Dan selain itu di kamarnya Mas Budi ini juga ada kasur bertingkat gitu, Wak, yang bisa dipakai berdua. Jadi Mas Budi itu tidur di atas, Mbah Yut tidur di bawah gitu ya. Nah, setelah beberapa bulan tinggal di rumahnya Dina, Wak, faktor usia pun membuat kondisi kesehatan yang Mbah Yut ini makin ngedrop lagi. Yang awalnya Mbah Yut ini masih bisa ngapa-ngapain sendiri lah tadi itu kan, sekarang tenaganya Mbah Yut ini makin cepat habis, Wak, sampai nggak kuat gerak lagi. Jadi Mbah Yut itu udah nggak bisa jalan, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, mandi sendiri. Jadi semuanya itu udah yang nggak bisa dilakuin sendiri lah gitu. Dan selain itu kedua matanya Mbah Yut ini juga udah mulai katarak, sehingga penglihatannya tuh ya makin terbatas. Nah, sejak kesehatan Mbah Yut ini ngedrop, Dina dan keluarganya pun mulai bagi tugas, Wak, dalam merawat Mbah Yut. Pembagian tugasnya kayak gini. Jadi untuk sarapan dan juga makan siang, Mbah Yut akan disuapi sama anaknya atau Mbah Uti. Nanti untuk mandi pagi dimandiin sama ibu, untuk mandi sore dibantu sama Dina, wawak kita, dan untuk makan malam nanti bakal disuapin sama Mas Budi. Inilah pokoknya kegiatan rutin yang selalu mereka lakukan setiap hari. Jadi kompak semua gitu loh, Wak, untuk merawat Mbah Yut mereka ini. Mantap.
Nah terus setelah kurang lebih 1 tahun tinggal di rumahnya Dina, Wak, memasuki tahun 2017, berbagai keanehan mulai terjadi sama Mbah Yud. Setiap Mbah Yud ini tidur, entah kenapa Mbah Yud itu sering kelihatan gak tenang gitu loh, Wak. Tidurnya itu gelisah gitu, gerak sana gerak kesini gitu loh. Dan Mbah Yud ini juga udah mulai ngigau, macam lagi ngomong sendiri. Nah awalnya Dina sama keluarganya gak terlalu ambil pusing kan, Wak, sama semua keanehan itu. Ya mereka ngira ya udahlah, secara Mbah Yud ini juga udah tua kok, ini gara-gara efek usia aja nih, makanya Mbah Yud kayak gitu. Tapi makin hari Nadia, keanehan sikap Mbah Yud itu makin jadi-jadi lagi. Dimana Mbah Yud ini, Wak, sering turun dari kasur dan ngesot-ngesot. Dia ngesot ini bukan mau pergi minta tolong mau keluar apa enggak. Dia ngesot keliling kamar Mas Budi itu sambil teriak-teriak. Ya, ngesot keliling kamar. Nah Mas Budi yang sekamar sama Mbah Yud ini jadi sering kebangun juga gara-gara suara teriakan Mbah Yud tengah malam itu. Tapi di situ untungnya Mas Budi ini sabar, Wak, dia langsung hampirin Mbah Yudnya dan langsung ngegendong balik Mbah Yud ini balik ke atas kasur. Nah seiring berjalannya waktu, Dina sama keluarganya juga notice kalau Mbah Yud ini suka turun ke lantai itu. Nah dia suka ngesot-ngesot keliling kamar itu setiap di atas jam 7 malam. Jadi sebelumnya 7 malam biasa-biasa aja, aman-aman aja. Tapi kalau udah di atas jam 7 malam, nah itu sikap Mbah Yud, ya itulah dia berkeliling-keliling jadi kayak aneh gitu loh mereka. Jadi setiap kali Mbah Yud itu turun ke lantai, jadi gak cuma Mas Budi aja, Wak, bapak, ibu juga berkali-kali ngegendong Mbah Yud ini balik lagi ke kasur. Tapi selang beberapa menit kemudian yang ditaruh di atas kasur nih, Mbah Yud itu pasti turun lagi terus ngesot-ngesot lagi keliling kamar kayak gitu terus berkali-kali. Nah, akhirnya setiap kali Mbah Yud ini kambuh, Wak, Dina dan keluarganya ya udahlah biarin aja lah gitu, cuma bakal diam aja membiarkan Mbah Yud ini sampai nanti Mbah Yud capek sendiri. Dia teriak-teriak, dia ngesot-ngesot keliling-keliling, ya udahlah kami biarin aja. Jadi kalau misalnya Mbah Yud udah berhenti teriak-teriak kan, udah berhenti ngesotnya, baru nanti kami naikkan di atas kasur. Nah sampai di sini, Wak, Dina sama keluarganya masih menganggap kalau sikap anehnya Mbah Yud ini pasti terjadi gara-gara faktor usia, ya kan. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian Mbah Yud ini mulai menunjukkan keanehan lain, Wak, yang bikin mereka sekeluarganya ini jadi was-was ya. Dimana waktu itu Mbah Yud ini sering kelihatan gelisah dan sering memanggil nama keluarganya yang sudah meninggal. Mbah Yud memang punya anak yang udah meninggal, Wak, namanya Nurma nih salah satunya. Nah Nurma ini adalah salah satu nama yang sering dipanggil-panggil sama Mbah Yud. Nurma, kok nangis ngono nduk? Masa no nangis ngono wes nduk, ojo nangis nduk, ngopo gitu-gitu. Semua keadaan itu hampir terjadi setiap hari, Wak. Tiap hari Mbak Yud itu turun ke lantai. Mbak Yud ini bukan lagi teriak-teriak, bukan lagi ngapa-ngapain, tapi jadi manggil-manggil nama keluarga yang udah meninggal kayak Nurma, ojo nangis nduk, gitu-gitu. Nah akhirnya untuk menenangkan Mbah Yud, keluarganya Dina pun memutuskan untuk membaca Al-Quran di samping Mbah Yud. Kenapa? Karena mereka berharap bacaan ngaji itu bisa membuat hatinya Mbah Yud lebih adem lagi, udah gak gelisah lagi, ya kan. Nah di situ pun di suatu malam nih mereka pun berkumpul lah ini sekeluarga di kamar Mbah Yud Nadia untuk ngaji. Tapi Wak, pas baru aja pertama kami membaca salah satu ayat suci Al-Quran, bisa kalian tebak gimana responnya Mbah Yud? Waktu dengar mereka ngaji, Mbah Yud ini tiba-tiba ngebentak. Terus siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Omongannya nggak benar itu, salah omongannya gitu. Namun Mbah Yud yang tiba-tiba marah, refleks mereka harus berhenti ngaji lah kan, kami noleh lah ke arahnya Mbah Yud. Nah di sisi lain Mbah Yud ini masih ngomong salah itu omongannya gitu. Sekilas kelihatannya memang macam lagi ngigau sih Nadia. Dan karena setahun belakangan ini Mbah Yud memang sering ngigau, ya udah kami lanjut lagi lah ngaji. Kami nggak ambil pusing soal itu tuh. Mau lagi ngigau biasa nih, kebetulan aja kalimatnya kayak gitu. Lanjut ngaji. Nah pas mereka lanjut ngaji ini, Wak, suaranya Mbah Yud lebih kencang lagi dan